istiadah, dan nifas. Siapa yang sudah tahu apa itu haid? Tidak ada yang tahu ya? Baik. Haid merupakan, menurut agama Islam, haid adalah keadaan di mana seseorang wanita mengalami keluarnya darah dari rahim sebagai tanda-tanda biologis. Haid ini biasanya dari 3 hari sampai 7 hari normalnya. Dari Adapun ciri-ciri haid, yang pertama berwarna merah, kerintangan, yang kedua berbau tidak sedap, dan yang ketiga keluarnya sedikit demi sedikit, dan yang keempat memiliki batas waktu tertentu. Dari pengertian haid tersebut, ada anak-anak yang ingin menanyakan tentang materi kita tentang haid? Berarti sudah paham semuanya? Baik, materi kedua yaitu tentang pengertian istihadah. Istihadah adalah keluarnya darah dari kemaluan wanita di luar waktu haid dan nifas yang disebabkan oleh kondisi medis atau kelainan, bukan karena menstruasi normal. Istihadah ini terjadi apabila badan kita itu kelelahan atau terjadi penyakit tersebut ya. Yang kedua, ciri-ciri istihadah. Ciri-ciri istihadah yang pertama berwarna merah, segar, kekentalan lebih rendah daripada darah haid. Yang ketiga, tidak berbau khas seperti darah haid. Yang keempat, pola tidak teratur dan bisa keluar kapan saja. Yang kelima, volume jumlahnya bisa sedikit atau banyak, tidak konsisten. Dan yang keenam, keluar dari mulut rahim, tempatnya dari urat. Yang ketujuh, disebabkan oleh penyakit. Yang ke-8, tidak memiliki waktu-waktu tertentu. Misalnya ada orang sakit karena sakit parakan, bisa disebabkan karena penyakit keluarnya istihadah tadi. Dan ada pun ulama mazhab yang memperbolehkan sholat dalam keadaan istihadah. Ada 4. Yang pertama, Imam Abu Hanafi atau mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, istihadah bukan darah haid, melainkan darah penyakit. Yang kedua, Imam Maliki atau mazhab Maliki. Wanita dalam keadaan istihadah wajib sholat dan berpuasa karena itu tadi bukan haid tapi penyakit. Yang ketiga, Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Wanita yang mengalami istihadah tetap wajib sholat dengan syarat menjaga kesuciannya, seperti misalnya dia ingin melaksanakan sholat, namun istihadah dia sudah bersuci, namun udah lebih dari 14 hari, dia diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan cara misalnya memakai pembalut supaya tidak terjadi tembus dan tetap menjaga kesuciannya dalam beribadah. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali. Wanita yang mengalami istihadah disamakan dengan orang yang mengalami hadas terus-menerus seperti besar atau seperti hadas terus-menerus. Yang ketiga, pengertian tentang materi istihadah. Ada yang ingin ditanyakan anak ibu? Tidak ada. Berarti sudah paham ya? Berarti nanti kalau ibu tanya dapat menjawab pertanyaan dari kita. Yang ketiga yaitu pengertian nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan, baik itu persalinan, normal, operasi atau sesar atau keguguran. Jika janin sudah berbentuk darah, ini keluar sebagai proses pembersihan rahim setelah kehamilan. Jadi nifas ini terjadi ketika ibu hamil atau mengalami operasi karena dia melahirkan, nifas.
ketiga yaitu ciri-ciri nifas. Ciri-ciri nifas yang pertama adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Yang kedua, warna darah berubah seiring waktu. Yang ketiga, konsistensi darah bervariasi. Yang keempat, dapat disertai dengan nyeri, kontraksi rahim. Dan nifas ini lama keluarnya berbeda-beda. Ada yang 1 bulan atau 40 hari, atau ada yang 40 hari, 1 bulan 2 hari. Nifas ini sama seperti haid. Ada orang yang sedang mengalami nifas tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, dan sholatnya itu juga tidak bisa diganti karena tadi dia dalam masa keadaan kotor. Jadi dari materi tersebut anak-anak ibu sudah paham terhadap materi yang ibu jelaskan? Insya Allah. Di sini ibu ada mengenai pertanyaan, ada tugas untuk anak-anak ibu. Coba cari tentang cara mensucikan haid. Cara mensucikan haid ya anak-anak. Cara mensucikan haid. Anak-anak ibu, gak boleh di HP ya. HP-nya tolong disimpan ya. Tidak kompromi anak-anak ibu. Sudah? Sudah, Bu. Siapa yang bisa menjelaskannya supaya teman-temannya juga paham? Cerahati? Boleh maju Cerahati menjelaskannya? Bu. Nah, baiklah teman-teman, di sini cara menyucikan haid. Yang pertama adalah kita membaca niat mandi wajib. Niatnya apa Cerahati? Terus yang kedua yaitu membasuh tangan sebanyak 3 kali, lalu membersihkan kotoran yang menempel di sekitar tempat yang tersembunyi dengan mengakhiri, lalu berwudu. Dan yang ketiga, membasuh kepala dengan air sebanyak 3 kali. Pastikan pangkal rambut juga terkena air. Lalu yang keenam, membasuh seluruh tubuh dengan air yang dimulai dari sisi kanan lalu kiri. Dan yang ketujuh, pastikan seluruh lipatan kulit dan bagian tersembunyi ikut dibersihkan. Ketujuh, pastikan seluruh lipatan kulit dan bagian tersembunyi itu ikut dibersihkan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan saat ini. Baik, terima kasih kepada Cerahati. Tolong diatur. Baiklah, demikianlah materi kita pada hari ini. Ibu beri tugas kepada anak ibu, tolong bikin ringkasan tentang terhadap materi kita tentang haid, haid, nifas, istihadah. Demikianlah ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.